Kisah pada tahun 1975 menceritakan seorang anak dari ketua suku yang bercinta dengan anak rakyat biasa. Diceritakan anak rakyat itu mengandung anak dari anak ketua suku, sampai saat suatu ketika terjadilah perpecahan antar suku yang disebabkan oleh mereka. Sampai suatu ketika... Serius, ini nggak apa-apa? Maksudnya gak apa-apa gimana, Tina? Kamu kan anak ketua suku, masa bercinta denganku yang hanya rakyat biasa? Gak apa-apa kok, siapa yang berani memarahi anak ketua suku? Beberapa hari setelah perlakuan mereka yang hanya nafsu sesaat, tanpa mereka sadari, hal itu membuka datangnya kehidupan baru, yaitu janin. Kenapa? Gak apa-apa kok deh, kakak hanya sakit kulit saja. Jadi kalau cuma sakit biasa, aku jadi main ya? Iya. Siang Yanti, kamu kenapa kok seperti sakit begitu? Gak apa-apa kok nek, rasanya cuma mual, pusing, cepat capek, terus muntah terus. Mungkin kamu sedang mengandung. Nenek bisa aja, mana mungkin pacar saja tidak punya. Ya udah, kamu istirahat aja. Iya. Mereka pun tertawa bersama, tetapi hal itu membuat Tina berpikir bisa saja ia mengandung anak dari Dewangga. Keesokannya ia mendatangi Dewangga untuk meminta pertanggungjawaban. Permisi Ibu, saya ingin bertemu dengan Dewangga, bisa? Kakak siapa ya? Ada perlu apa bertemu dengan Tuan Dewangga? Saya ingin bicara dengannya, bisa tolong panggilkan saja? Ya sudah, tunggu sebentar ya. Tuan, Ya, ada yang ingin bertemu dengan Tuan? ya nanti saya ke sana. Kamu kenapa menangis? Ini semua gara-gara kamu, aku harus gimana? Kamu kenapa sih? Salah aku apa? Aku hamil anak kamu, brengsek. Aku minta pertanggungjawaban dari kamu. Hah? Serius? Kamu gila ya? Mana mungkin aku nikahin kamu? Tanpa mereka sadari, pembantu tadi diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Para pembantu yang lain sedang berkumpul di dapur, mengerjakan pekerjaan masing-masing. Tak lama Sri datang dengan berlari terburu-buru. Kenapa kamu terburu-buru, Sri? Iya, tidak jelas sekali ini. Kemarin mendekat denganku, aku ingin memberikan sesuatu. Kalian tahu Tuan Dewangga dekat dengan perempuan? Tidak jelas kamu, Tuan Dewangga mana pernah dekat dengan perempuan manapun. Aku juga tidak tahu, tapi tadi ada seorang perempuan yang datang kepada Tuan Dewangga dan mengaku hamil anaknya. Siapa namanya? Kamu ini jika ingin berbohong jangan berlebihan. Jika ketua suku astral tahu, mati kamu. Tina namanya. Aku berani sumpah dia sendiri yang datang kepada Tuan Dewangga. Mana mungkin perempuan itu mau bercinta dengan Tuan Dewangga? Apakah mereka tidak tahu aturan di sini? Mereka harus tahu kejadian ini. Ayo kita beritahu yang lainnya. Ayo. Mereka pun memberitahu kabar ini pada semua rakyat di suku Artal. Kemarin kata kamu gak apa-apa. Kamu percaya begitu aja? Sekarang pergi dari sini. Setelah Dewangga mengusirnya, ia pun pergi sambil menangis. Selama di perjalanan pulang, Tina merasa aneh kenapa banyak tatapan menatapnya dengan rasa jijik. Kak, ini semua nggak bener kan, Kak? Maksud kamu apa ya, Dek? Mereka bilang aku bercinta dengan Tuan Dewangga, tapi ini semua nggak bener kan? Kakak tahu kan aturannya dari sini? Aku kecewa sama kakak, kakak pergi dari sini. Setelah Tina diusir oleh adiknya sendiri, ia pun pergi dari suku Artal. Karena kelelahan berjalan yang entah kemana tujuan perginya, ia pun pingsan di tengah jalan. Lalu ditemukan oleh anak ketua suku Firlin yang sedang berburu hewan. Wah, ada siapa tuh, Tuan? Ada apa prajurit? Ada seseorang tergeletak, Tuan. Mari kita lihat. Wah, mau digimanain ini, Tuan? Bawa saja ke rumahmu. Tina pun dibawa ke rumah prajurit tersebut dan diurus oleh ibunya. Beberapa bulan kemudian, seiring berjalannya waktu, Fazri sering menjenguk Tina di kediaman prajuritnya tersebut. Maka dari itu, hubungan Fazri dan Tina pun semakin dekat. Karena kedekatan itulah, Fazri mulai mencintai Tina dan tumbuh rasa ingin melindungi. Dan karena kedekatan itu juga, Tina mulai berani menceritakan
apa yang sebenarnya terjadi kepada Fazri, karena menurutnya Fazri itu orang baik dan bisa menjaga rahasia ini. Setelah mendengar cerita tersebut, Fazri pun merasa marah karena wanita yang ia cintai telah dirusak oleh anak ketua suku Artal. Kamu sudah meminta pertanggungjawaban? Kalau begitu saya izin untuk tidur Tuan. Ya, silakan. Setelah Tina pergi meninggalkannya, lalu Fazri pun pergi meninggalkan kediaman Tina dan berniat mengumpulkan beberapa prajurit untuk merencanakan pembunuhan terhadap Dewangga. Hari ini kita akan membunuh penerus Altar. Siap. Maksud Tuan, kita akan membunuh Tuan Dewangga. Tolong atur strategi. Kita akan berangkat. Siap. Kediaman suku Artal. Sesuai rencana. Siap. Kabur. Dewangga ambruk seketika, lalu Fazri pun meninggalkannya. Tetapi saat akan keluar, ternyata ia sudah dikepung oleh prajurit Artal. Prajurit yang dia bawa telah mati mengenaskan. Fazri pun langsung melawan beberapa prajurit karena jumlah lawan yang cukup banyak itu membuat Fazri kewalahan dan membuat para prajurit mudah untuk melayangkan pedangnya. Woi, bangun. Bangun juga kamu bocah. Apa alasan membunuh anak saya? Kenapa Anda menanyakan itu? Seharusnya Anda sudah tahu. Anak saya tidak mungkin berinteraksi dengan wanita manapun. Berinteraksi. Karena ini sangat lucu. Pengen saya bunuh. Berani kamu? Berani lah, masa enggak. Cepat, katakan apa alasan membunuh anak saya? Karena anak Anda sudah membuat wanita saya menderita. Tidak anak, tidak ayah, sama aja. Sama-sama membunuh orang yang sangat saya sayangi. Maksud? Jadi, ayah kamu dan saya itu dahulu bersahabat. Saya mempunyai kekasih bernama Lina. Tapi Lina dibunuh oleh ayahmu. Aku ingin berkata jujur kepadamu. Sebenarnya aku mencintai kekasihmu. Apa? Gila kamu. Kenapa harus mencintai wanita yang sama denganku? Apa alasannya? Apakah cinta membutuhkan alasan? Sialan, kenapa harus Lina? Lebih baik dia berikan saja kepadaku. Dia lebih akan aman bersamaku. Apakah kamu lupa? Kamu itu sudah dijodohkan dengan ketua suku Eternal. Beraninya kamu ngaturku. Perkelahian antara mereka pun terjadi. Orang-orang di sekitar tidak berani memisahkan keduanya. Tapi tiba-tiba Lina datang lalu melerai mereka. Kenapa bisa seperti ini? Apa yang kalian ributkan? Kamu, Kenapa bisa? dia menyuruhku memberikanmu padanya. Aku tidak terima lalu aku memukulnya. Lain kali kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik. Jangan memakai emosi. Ada keperluan apa kamu mengajakku bertemu? Aku hanya ingin bertarung. Siapa yang menang akan mendapatkan Lina. Apa-apaan ini? Kenapa menjadikan kekasihku sebagai bahan taruhan? Bukan bahan taruhan, hanya membagi keadilan bagi kita. Tidak, aku tidak mau. Kenapa? Takut kalah. Kenapa? Aku takut kalah. Cih, bahkan penguasa pedang sekalipun kalah dariku. Mereka tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang menguping obrolan mereka. Enggak, ya gimana mau tahu? Kamu juga belum bilang. Pengen rasanya terkena kamu sampai ujung dunia. Maaf. Katanya sampai Islam dan Baisa akan bertarung mendapatkan Lina. Apa? Lina si miskin itu? Iya. Kok bisa? Kenapa sih mereka memperebutkan wanita kayak gitu? Jas, orang miskin. Kedua gak pantas bersanding sama Lina. Pokoknya kita harus sebarin berita ini. Iya, betul. Lalu berita itu pun menyebar begitu cepat. Saat Lina berjalan untuk bertemu dengan Faisal, dia melihat beberapa tatapan orang yang melihatnya tak suka. Lihat, tapi keren banget. Bisa-bisanya Tuan Faisal sama Tuan Faisal membuat pertarungan hanya karena wanita murah seperti itu. Ya, padahal cantiknya aku. Apa kamu cantik? Kasih dengerin aku. Tapi ya sih, kalau kamu cantik, kalau dia ada mata batin, dia nggak jelas banget. Ada apa? Aku mau bertanya, tolong jawab jujur ya. Ya. Kamu akan bertarung dengan Faiz. Iya. Kenapa bisa? Kan aku sudah bilang, kalau ada masalah bicarakan baik-baik. Mana bisa dibicarakan baik-baik? Dia itu menjadikanmu sebagai bahan taruhan. Jadi apa yang orang bicarakan itu benar. Ya, tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menang.
Akhirnya kau datang juga. Gak usah banyak basa-basi deh. Weh, jangan buru-buru lah. Maju, niat. Karena ucapan itu, Faisal pun berhenti. Hal itu memberikan kesempatan untuk Faiz menyerang. Perkelahian pun semakin sengit, dikarenakan Faisal yang kelelahan menerima serangan bertubi-tubi dari Faiz, pedang yang ia gunakan pun terjatuh. Saat Faiz akan melayangkan pedangnya, tiba-tiba Lina datang entah dari mana dan melindungi Faisal. Lina ambruk seketika saat pedang itu menyobek punggungnya. Lina, Lina, buka mata kamu, Lina. Lina, Lina, Lina. Baik prajurit, kita akan menyerang suku Firlin. Siap. Tapi sebelum itu, saya akan berbicara dengan pemimpinnya. Apakah kamu siap? Siaplah. Apakah kau tidak ingat dengan darah kekasihmu ini? Berani-beraninya kamu masih memakai pedang yang sama. Ya. Baiklah prajurit, Serang! Serang! Akhirnya dendamku terbalaskan. Akhirnya perang ini selesai juga. Aku akan beristirahat sebentar. Mau apa kamu? Aku benci keturunanmu.